Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan Triutomo, NIM 2019 008217. Di sini saya akan menyampaikan pernyataan saya terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat Indonesia. Poin pertama, saya menghargai setiap upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi hak dasar warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lapangan pekerjaan tercipta dengan tersedianya kesempatan berusaha. Kesempatan berusaha tumbuh bersama iklim yang baik dan kondusif. Iklim usaha yang baik membutuhkan kemudahan izin dan simplositas birokrasi. Undang-Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk menarik investasi dengan harapan dapat memperbanyak lapangan pekerjaan dan menyalurkan bonus demografi sehingga dapat mengungkit pertumbuhan serta keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Poin kedua, namun saya menyesalkan proses legislasi Undang-Undang Ciptaker yang terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik. Untuk mengatur bidang yang sangat luas, yang mencakup 76 undang-undang, dibutuhkan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, dan partisipasi luas para pemangku kepentingan. Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktek kenegaraan yang buruk. 3. Niat baik membuka lapangan kerja tidak boleh dicederai dengan membuka semua hal menjadi lapangan komersial yang terbuka bagi perizinan berusaha. Sektor pendidikan termasuk bidang yang semestinya tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni, karena termasuk hak dasar yang harus disediakan negara. Saya menyesalkan munculnya pasal 65 Undang-Undang Ciptaker yang memasukkan pendidikan ke dalam bidang yang terbuka terhadap perizinan berusaha. Ini akan menjerumuskan Indonesia ke dalam kapitalisme pendidikan. Pada gilirannya nanti, pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang berpunya. Poin keempat, upaya menarik investasi juga harus disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel yang diwujudkan dengan perluasan sistem PKWT atau pekerjaan kontrak waktu tertentu, dan alih daya akan merugikan mayoritas tenaga kerja Republik Indonesia yang masih didominasi oleh pekerjaan dengan skill terbatas. Saya bisa memahami keresahan para buruh dan pekerja terhadap pasal 81 Undang-Undang Ciptaker yang mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Penghapusan jangka waktu paling lama 3 tahun bagi pekerja PKWT, pasal 59, meningkatkan resiko pekerja menjadi pekerja tidak tetap sepanjang berlangsungnya industri. Pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian mungkin menyenangkan investor, tapi merugikan jaminan hidup layak bagi kaum buruh dan pekerja. Selanjutnya poin kelima, upaya menarik investasi juga harus disertai dengan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Mengemaskan sektor ekstraktif dengan sejumlah insentif dan diskreksi kepada pelaku usaha tambang, seperti penggunaan tarif royalti 0% sebagai tertuang di dalam pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja, mengancam lingkungan hidup dan mengabaikan ketahanan energi pangan. Alih-alih mengubah isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba yang mengokohkan dominasi negara dan oligarki, Undang-Undang Cipta Kerja memperpanjang dan memperlebar karpet merah bagi pelaku usaha. Pemerintah menjamin investasi dan diskreksi menteri tanpa batas bagi pelaku usaha tambang yang menjalankan usaha hulu sampai hilir secara terintegrasi dan mengekstraksi cadangan mineral hingga habis. Hal ini mengabaikan dimensi konservasi, daya dukung lingkungan hidup, dan ketahanan energi jangka panjang. Pemerintah bahkan mendispensasi penggunaan jalan umum untuk kegiatan tambang yang jelas merusak fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat. Selanjutnya poin ke-6, upaya menarik investasi tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan berbasis kemandirian petani. Pasal 64 Undang-Undang Ciptaker yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan berpotensi menjadikan impor sebagai soko guru penyediaan pangan nasional.
Perubahan pasal 14 Undang-Undang Pangan menyandingkan impor dan produksi dalam negeri dalam satu pasal. Ini akan menimbulkan kapitalisme pangan dan memperluas ruang perburuan rantai bagi para importir pangan. Selanjutnya, poin ketujuh. Semangat Undang-Undang Cipta Kerja adalah sentralisasi, termasuk dalam masalah sertifikasi halal. Pasal 48 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengokohkan pemusatan dan monopoli fatwa kepada satu lembaga. Sentralisasi dan monopoli fatwa di tengah antusiasme industri syariah yang tengah tumbuh dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan program sertifikasi. Selain itu, negara mengokohkan paradigma bias industri dalam proses sertifikasi halal. Kualifikasi auditor halal sebagai ditegaskan dalam pasal 14 adalah sarjana bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian. Pengabaian sarjana syariah sebagai auditor halal menunjukkan sertifikasi halal sangat bias industri, seolah hanya terkait proses produksi pangan, tetapi mengabaikan mekanisme penyediaan pangan secara luas. Selanjutnya poin ke-8. Saya membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dalam suasana pandemi, ikhtiar bersama untuk memotong rantai penularan, upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa. Poin ke-9. Semoga Allah selalu melindungi dan menolong bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Sekian 9 pernyataan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.